Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu lampiran yang ada di Farmakope Indonesia edisi 6, yaitu terkait dengan lampiran pengujian penetapan volume injeksi dalam wadah. Oke, jadi teman-teman, penetapan volume injeksi dalam wadah itu dipergunakan untuk mengetahui volume pengisian dari sediaan steril, yaitu sediaan injeksi, ya, teman-teman. Nah, untuk penetapan volume injeksi dalam wadah, di sini yang lampirannya terdapat pada lampiran FI nomor 1131. Oke, baik teman-teman, bagaimana prosedur kita untuk melakukan pengujian penetapan volume injeksi dalam wadah? Kita coba bahas ya, mengikuti penjelasan yang ada di dalam farmakope tersebut. Oke, yang pertama adalah pilih salah satu atau lebih wadah bila volume 10 ml atau lebih, 3 wadah atau lebih bila volume dari 3 ml dan kurang dari 10 ml, atau 5 wadah atau lebih bila volume 3 ml atau kurang. Oke, dari kalimat yang pertama di dalam lampiran ini itu menunjukkan atau memberikan informasi terkait dengan jumlah sampel atau jumlah wadah yang perlu kita lakukan pengujian ya untuk melakukan pengujian penetapan volume injeksi dalam wadah. Jika kita cermati, teman-teman, di sini ada 3 informasi yang penting ya, yaitu yang pertama adalah jika injeksi yang akan kita tetapkan volumenya memiliki volume 10 ml atau lebih, ya, artinya mulai dari 10 ml dan di atasnya 10 ml, maka jumlah wadah yang perlu kita uji atau kita jadikan sampel untuk pengujian penetapan volume injeksi itu adalah satu atau lebih wadah. Artinya jumlah wadah yang perlu kita uji itu minimal adalah 1. Ya, tidak melakukan pengujian atau 0 tidak boleh, tetapi jika kita menginginkan lebih dari 1 wadah yang akan kita lakukan pengujian itu diperbolehkan. Nah, ketentuan yang kedua adalah bagaimana apabila injeksi yang akan kita uji itu memiliki volume yaitu mulai dari 3 ml tetapi dia kurang dari 10 ml. Nah, maka kalau volumenya memiliki rentang 3 sampai dengan 9 ml, jumlah wadah yang perlu kita sampling atau perlu kita lakukan pengujian itu adalah minimal 3 wadah atau lebih. Jadi minim 3, di bawah 3 tidak boleh, tetapi lebih dari 3 itu diperbolehkan. Dan ketentuan yang ketiga adalah apabila volume kita itu memiliki volume injeksi kurang dari 3 ml. Ya, jadi 3 ml atau kurang dari itu, maka jumlah wadah yang perlu kita lakukan pengujian itu adalah 5 wadah atau lebih. Ya, jadi ini kalimat yang pertama pada lampiran penetapan volume injeksi dalam wadah itu menunjukkan berapa jumlah sampel minimal yang harus kita lakukan pengujian. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, jika injeksi kita memiliki volume 10 ml atau lebih, maka wadah yang perlu kita lakukan pengujian adalah 1 atau lebih. Tetapi apabila injeksi kita memiliki volume lebih dari 3 ml tetapi kurang dari 10 ml ya, artinya 4, 5, 6, 7, 8 hingga 9 ml, maka jumlah wadah yang perlu kita lakukan pengujian adalah 3 wadah atau lebih. Tetapi apabila injeksi kita memiliki volume 3 ml atau kurang dari 3 ml, artinya injeksi dengan volume 1, 2, dan 3 ml, maka wadah yang perlu kita lakukan pengujian itu adalah sebanyak 5 wadah atau lebih. Jadi itu ketentuannya. Kemudian pada kalimat selanjutnya teman-teman itu menjelaskan mengenai bagaimana peralatan yang kita pergunakan untuk melakukan pengujian penetapan volume injeksi dalam wadah. Jadi kita lanjutkan kalimatnya, ambil isi tiap wadah dengan alat suntik hipodermik kering. Ya. Jadi alat untuk mengambil larutan injeksi dalam wadah itu adalah berupa alat suntik hipodermik
yang kering ya, kemudian memiliki ukuran tidak lebih dari 3 kali volume yang akan diukur. Jadi, misalnya kita akan melakukan pengujian injeksi dengan volume 10 ml. Maka alat suntik hipodermik yang kita gunakan tadi harus memiliki ukuran volume tidak boleh lebih dari 3 kali 10 ml. Atau maksimal alat suntik hipodermik yang akan kita gunakan itu memiliki volume 30 ml. Gitu. Jadi, catatan yang kedua adalah bahwa alat suntik yang dipergunakan untuk mengambil sampel injeksi dari dalam wadah itu adalah berupa alat suntik hipodermik kering dengan ukuran tidak lebih dari 3 kali volume yang akan diukur. Kemudian alat suntik tersebut dilengkapi dengan jarum suntik nomor 21 di mana panjang jarum suntiknya tidak kurang dari 2,5 cm. Jadi di sini ketentuan mengenai panjang jarum suntik ini itu adalah terutama berfungsi untuk mempermudah pengambilan sampel. Karena kalau jarum kita pendek mungkin nanti tidak bisa sampai ke dasar begitu ya, sehingga menyulitkan kita pada waktu pengambilan sampel. Nah, itu terkait dengan peralatannya ya, teman-teman. Untuk kemudian prosedurnya, teman-teman di sini dijelaskan, keluarkan gelembung udara dari dalam jarum dan alat suntik ya. Kemudian pindahkan isi dalam alat suntik tanpa mengosongkan bagian jarum. Artinya di sini nanti kalau misalnya kemarin ya teman-teman pada waktu kita praktek sediaan injeksi yang kita lakukan pengujian itu dikemas dalam kemasan ampul, maka ampul tersebut itu setelah kita pastikan bahwa larutannya semuanya berada di dalam badan ampul ya, tidak ada yang ada di kepala ampul. Kalau ada larutan yang ada di kepala ampul, kemarin kita ketuk-ketuk ya. Nah, nanti kalau larutannya sudah turun semua ke badan ampul, maka ampul kita patahkan pada bagian leher ampul. Nah, kemudian cairan dari ampul tersebut kita ambil dengan menggunakan jarum spuit ya, yang tadi sudah ada ketentuannya. Volumenya itu tidak boleh lebih dari 3 kali volume yang akan diukur. Jarum suntiknya itu memiliki panjang tidak kurang dari 2,5 cm dengan ukuran jarum suntik nomor 21. Nah, jadi setelah kita yakinkan bahwa jarum suntik kita itu kosong dan dalam keadaan yang kering, maka kemudian larutan injeksi dalam ampul tersebut kita ambil atau kita sedot ke dalam jarum suntik yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, kemudian larutan yang sudah kita sedot atau kita pindahkan dalam alat jarum suntik ya, kemudian kita tuangkan ya atau kita kosongkan gitu ya, kita masukkan ke dalam alat gelas ukur kering dengan volume tertentu yang telah dibakukan. Jadi pada waktu menuangkan larutan yang berada di dalam spuit atau di dalam jarum suntik tadi itu tidak perlu sampai dengan kita kosongkan pada bagian jarumnya. Yang penting dia sudah dikeluarkan sempurna, sudah tidak ada yang tersisa pada badan jarum suntiknya. Nah, kemudian kita tampung ke dalam gelas ukur ya. Nah, ini catatan kembali teman-teman. Gelas ukur yang kita gunakan untuk membaca volume nantinya itu ada ketentuannya, yaitu gelas ukur yang telah dibakukan ya, artinya gelas ukur tersebut sudah dikalibrasi volumenya. Kemudian volume yang diukur nantinya memenuhi sekurang-kurangnya 40% volume dari kapasitas tertera. Jadi misalnya kita menggunakan gelas ukur 10 ml. Maka tentu saja volume larutan yang akan kita ukur itu minim itu memiliki volume 4 ml, yaitu 40% dari 10 ml. Artinya kalau misalnya kita akan menguji penetapan volume injeksi dalam wadah, misalnya pada sediaan injeksi yang memiliki volume 5 ml. Nah, berarti kita boleh menggunakan gelas ukur 10 ml karena kalau kita perhitungkan 5 ml ini nanti itu akan memiliki volume sekitar 50% begitu ya dari kapasitas gelas ukurnya. Tetapi kalau misalnya kita akan menggunakan mengukur injeksi yang memiliki volume
5 ml, kemudian kita menggunakan gelas ukur 25 ml. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena kalau kita perhitungkan, teman-teman ya, 5 ml itu hanya 1/5 ya, atau 20% dari kapasitas gelas ukur 25 ml. Jadi kita di sini harus menyesuaikan antara volume injeksi yang akan kita uji dengan gelas ukur yang akan kita gunakan untuk membaca volume dari injeksi tersebut. Kenapa demikian? Saya rasa ketentuan ini ada hubungannya dengan sensitivitas pembacaan dari alat pengukuran volume yang kita gunakan ya, karena kita ketahui bahwa semakin besar gelas ukur yang kita gunakan itu kan dia memiliki skala yang semakin lebar pula begitu, sehingga nanti khawatirnya mungkin pembacaan volumenya itu menjadi susah untuk membaca volume yang lebih tepat kayak gitu. Jadi ini terkait dengan ketentuan gelas ukur yang dipergunakan untuk membaca volume. Jadi teman-teman kalau tadi setelah larutan disedot ke dalam jarum suntik kemudian dituangkan atau dikeluarkan dari jarum suntik ke dalam gelas ukur yang tadi ya ketentuannya volumenya nanti adalah 40% dari kapasitas gelas ukurnya, maka kemudian selanjutnya adalah kita baca volume yang terbaca dari larutan yang sudah kita pindahkan tadi. Nah, kemudian data volume tersebut kita catat sebagai data volume penetapan volume injeksi dalam wadah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tadi ya, mungkin saya summary dari awal. Misalnya kita akan menguji injeksi yang memiliki volume 10 ml. Tadi ketentuannya adalah pilih salah satu atau lebih wadah. Berarti kalau kita hanya mengambil satu sampel karena diperbolehkan, berarti data kita hanya satu volume dari satu wadah tersebut. Tetapi kalau misalnya kita mengambil atau menguji dua sampel, maka kita memperoleh dua data volume dari injeksi tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini disebutkan ada cara lain ya. Jadi misalnya kita mungkin ingin mengukur bukan dengan volumenya ya. Di sini disebutkan cara lain adalah kita mengisi cara lain isi alat suntik tadi atau larutan injeksi yang sudah kita sedot ke dalam alat suntik tadi itu dapat dipindahkan ke dalam gelas piala kering yang telah ditara. Artinya di sini kita akan menggunakan parameter bobot untuk kemudian kita justifikasi ya menuju ke volume. Jadi di sini ketentuannya adalah gelas piala kering yang akan kita gunakan untuk mengukur bobot tadi itu kita timbang terlebih dahulu gelas piala kosongnya ya, kemudian kita catat sebagai bobot gelas piala kering kosong. Kemudian setelah kita masukkan cairan injeksi sampel kita, itu kemudian kita timbang kembali begitu ya, sehingga akan kita peroleh bobot gelas piala kering plus sampel ya atau plus larutannya. Sehingga dari situ teman-teman kita bisa menghitung berapa berat sampel dari sampel yang kita lakukan pengujian. Itu ya, itu cara yang kedua. Nah, kemudian teman-teman nanti volume dalam mililiter ya, volume dalam mililiter diperoleh dari hasil perhitungan berat dalam gram dibagi bobot jenis cairan. Jadi jika kita ingin menggunakan cara yang kedua, di sini sedikit agak panjang ya stepnya. Jadi tadi kita menggunakan parameter bobot dan kita harus mencari terlebih dahulu data bobot jenis cairannya untuk bisa melakukan konversi ya atau pembagian berat dibagi dengan bobot jenis untuk bisa memperoleh data volume sediaan yang menjadi sampel yang kita uji kayak gitu. Jadi ini untuk cara yang kedua. Nah, teman-teman untuk catatan lagi ya, di sini disebutkan teman-teman untuk sediaan dengan volume 2 ml atau kurang ya, mungkin karena volume 2 ml atau kurang itu biasanya yang 1 ml ya teman-teman, jadi volume 1 atau 2 ml. Karena volumenya itu cukup kecil ya teman-teman, di sini diberikan informasi bahwa pembacaannya dapat digabungkan
untuk pengukuran dengan menggunakan jarum suntik kering terpisah untuk mengambil isi tiap wadah. Artinya di sini misalnya kemarin kan kita melakukan pengujian injeksi lidokain ya, yang dia memiliki volume 1 ml. Nah, berarti kita boleh tuh teman-teman menggabungkan ya. Jadi dari injeksi ampul yang pertama, kemudian kita ambil ya dengan speed injeksi yang cocok ya. Kemudian injeksi pada ampul yang kedua kita ambil juga dengan speed injeksi yang lainnya ya. Jadi di sini akan diambil dengan dua speed injeksi yang terpisah. Tetapi kemudian masing-masing isi wadahnya itu kita gabungkan atau kita masukkan ke dalam satu gelas ukur yang sama gitu. Jadi di sini kita dapat menggabungkan pembacaannya ya dengan menggunakan menggunakan lebih dari satu sampel untuk kemudian kita baca total dari volume yang terbaca. Seperti itu. Jadi di sini isi dari wadah 10 ml atau lebih dapat ditentukan dengan membuka wadah, memindahkan isi secara langsung ke dalam gelas ukur atau gelas piala yang telah ditara. Jadi ini teman-teman untuk ketentuan yang terakhir adalah kalau injeksi kita memiliki volume 10 ml atau lebih, kita diperkenankan untuk melakukan pembacaan volume tanpa mengambil dengan speed injeksi, tetapi dengan langsung memindahkan ya, membuka wadah, kemudian isinya itu kita tuangkan langsung ke dalam gelas ukur atau gelas piala yang telah ditara. Nah, ketentuan ini untuk gelas ukurnya itu ketentuannya sama ya, yaitu 3 kali volume yang akan untuk gelas ukur volume yang akan dipergunakan itu memiliki kapasitas sekurang-kurangnya 40% volume dari kapasitas yang tertera. Jadi di sini teman-teman terkait dengan bagaimana prosedur melakukan pengujian penetapan volume injeksi dalam wadah. Nah, teman-teman, untuk ketentuan kriteria penerimaannya ya teman-teman, itu dapat kita baca pada bagian selanjutnya. Jadi di sini volume atau volume sampel ya tidak kurang dari volume yang tertera pada wadah bila diuji satu per satu. Artinya di sini ketentuannya adalah sampel kita akan dianggap memenuhi persyaratan apabila volume yang tertera pada wadah itu setelah kita lakukan pembacaan itu tidak kurang dari volume yang tertera pada etiketnya. Gitu. Jadi misalnya kita melakukan pembacaan untuk sediaan injeksi yang memiliki volume etiket 5 ml. Kalau kita baca kemudian berdasarkan pada hasil penetapan volume injeksi dalam wadah, dia memiliki volume 5 ml atau lebih, maka sampel tersebut dianggap memenuhi persyaratan. Tetapi apabila volumenya yang kita baca ternyata etiketnya menunjukkan 5 ml, tetapi setelah kita baca memiliki volume di bawah 5 ml, maka sampel tersebut itu dianggap tidak memenuhi persyaratan penetapan volume injeksi dalam wadah. Ini apabila pembacaannya adalah satu wadah dibaca dalam satu gelas ukur ya, atau satu data volume. Tetapi kalau tadi ya, kita lihat ketentuan yang tadi untuk injeksi dengan volume yang kecil ya, volume 2 ml atau kurang, itu kan pembacaannya dapat digabungkan ya, teman-teman. Dan di sini ketentuannya adalah atau bila wadah volume 1 ml dan 2 ml ya, tadi digabungkan, tidak kurang dari jumlah volume wadah yang tertera pada etiket bila isi digabung. Artinya saya berikan contoh, misalnya injeksi yang kita akan lakukan pengujian itu memiliki volume 1 ml. Nah, misalnya kita pembacaannya menggabungkan dari dua wadah. Artinya kalau berdasarkan data etiket ya, kalau dua wadah ini kita gabungkan kan tentu saja dia seharusnya memiliki volume 2 ml. Nah, uji penetapan volume injeksi dalam wadah itu akan dipenuhi oleh sampel kalau misalnya dari volume pembacaan dua sampel yang kita gabungkan tadi itu memiliki volume tidak kurang dari 2 ml. Karena etiketnya itu kalau 1 mili ditambah dengan 1 mili itu kan 2 ml.
Tapi kalau sampai kita menggabungkan ya dua wadah begitu ya, satu dengan volume 1 ml, kemudian satu lagi dengan volume 1 ml. Ternyata setelah kita baca atau kita gabungkan pembacaannya, ternyata terbacanya volumenya itu adalah kurang dari 2 ml, maka sampel tersebut itu dianggap tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan bagaimana cara melakukan penetapan volume injeksi dalam wadah dan bagaimana melakukan interpretasi datanya. Untuk selanjutnya, teman-teman di sini juga dicantumkan ya, jadi di farmakope itu disebutkan terkait dengan anjuran ya kelebihan volume apabila industri farmasi itu memproduksi atau membuat sediaan injeksi ya. Jadi di sini sifatnya adalah kelebihan volume yang dianjurkan. Artinya farmakope itu seperti menyarankan begitu kepada industri farmasi pada saat melakukan filling atau pengisian larutan sampel ke dalam wadah dari sediaan injeksi itu diberikan kelebihan volume begitu. Nah, seberapa kelebihan yang dianjurkan? Jadi apabila volume yang tertera dalam penandaan atau etiketnya, misalnya, industri farmasi memproduksi sediaan injeksi dengan volume etiket 0,5 ml ya. Jadi ketentuan yang pertama ini. Dan dia misalnya termasuk dalam cairan yang encer begitu. Maka kelebihan volume yang dianjurkan itu 0,1 ml. Tetapi kalau cairannya berupa cairan yang kental, maka kelebihan volume yang dianjurkan itu adalah 0,12 ml. Gitu. Jadi misalnya memproduksi sediaan injeksi dengan volume 0,5 ml, itu nanti volumenya yang diisikan ke dalam wadah itu dianjurkan kalau sediaannya encer itu 0,5 plus 0,1, jadi 0,6 ml. Tetapi kalau cairannya kental dianjurkan 0,5 plus 0,12 ml, yaitu 0,62 ml. Kemudian contoh lagi teman-teman, misalnya yang diproduksi adalah sediaan injeksi dengan volume 10 ml. Nah, maka kelebihan volume yang dianjurkan jika termasuk dalam cairan encer, maka kelebihan volumenya dianjurkan sebanyak 0,5 ml. Atau pada waktu diisikan sebaiknya itu sekitar 10,5 ml. Tetapi kalau cairannya berupa cairan yang kental, maka volume kelebihan yang dianjurkan itu adalah 0,7 ml. Jadi pengisian volume yang dianjurkan itu adalah sebanyak 10,7 ml. Nah, apabila injeksinya berupa injeksi large volume ya, atau di sini memiliki volume 50 ml atau lebih, maka jika cairannya berupa cairan encer, disarankan kelebihannya itu adalah sebanyak 2%. Jadi misalnya injeksinya memiliki volume 50 ml, maka kelebihan cairannya jika termasuk cairan encer itu 2/100 dikalikan 50 ml ya. Jadi 1 ml. Tetapi kalau misalnya dia berupa cairan kental, maka kelebihannya dianjurkan sebanyak 3%. Jadi 50 ditambah dengan 3/100 kali 50 ml yaitu 1,5 ml. Jadi dianjurkan diisinya adalah sebanyak 51,5 ml. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan tabel mengenai kelebihan volume yang dianjurkan pada saat industri farmasi melakukan pengisian injeksi ke dalam wadah ya, sesuai dengan volume yang tertera pada penandaan atau etiketnya. Nah, teman-teman, untuk ketentuan yang terakhir ya di bagian paling akhir, bila dalam wadah dosis ganda berisi beberapa dosis volume tertera ya. Jadi misalnya injeksinya adalah berupa injeksi dosis ganda ya, jadi bisa dipergunakan untuk lebih dari satu kali pemberian dosis injeksi, maka lakukan penentuan seperti di atas dengan sejumlah alat suntik terpisah sejumlah dosis tertera. Jadi misalnya injeksi tersebut itu nanti dipergunakan untuk 2 kali penyuntikan dengan dosis umum 1 kali penyuntikan misalnya 5 ml gitu ya. Nah, maka kita perlu mengambil sampelnya itu hampir sama prosedurnya dengan tadi, tetapi kita perlu mengambil
sebanyak 2 kali ya, sesuai dengan alat suntik yang sesuai dengan ketentuan tadi, dan dia alat suntiknya itu terpisah. Jadi misalnya memang dia diberikan untuk 2 kali pemberian, kita harus menyiapkan 2 alat suntik terpisah, kemudian kita ambil sejumlah sesuai dengan volume setiap kali pemberian. Gitu. Nah, volume tiap alat suntik yang diambil tidak boleh kurang dari dosis yang tertera. Seperti itu. Itu kalau misalnya injeksinya itu injeksi dalam wadah dosis ganda. Dan terakhir, untuk injeksi yang mengandung minyak ya, karena injeksi yang mengandung minyak itu cenderung dia biasanya lebih kental ya teman-teman. Bila perlu hangatkan wadah dan segera kocok baik-baik sebelum memisahkan isi. Jadi untuk memastikan bahwa nanti isinya itu tidak terlalu banyak yang menempel pada wadah gitu ya. Kemudian dinginkan hingga suhu 25 derajat sebelum pengukuran volume. Jadi pada waktu kita akan membaca volume, maka kita harus pastikan bahwa kalau tadi injeksinya berupa injeksi yang mengandung minyak dan tadi kita hangatkan ya untuk memudahkan pengambilan sampel, maka pada waktu pembacaan volume itu kita harus pastikan bahwa sampelnya itu sudah memiliki suhu berkisar 25 derajat atau sudah menyerupai suhu kamar. Tidak boleh dibaca pada saat sampelnya itu masih dalam keadaan hangat atau panas. Seperti itu. Jadi ini teman-teman terkait dengan penjelasan mengenai salah satu lampiran Farmakope Indonesia edisi 6, yaitu mengenai penetapan volume injeksi dalam wadah. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.